Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi S1 Keperawatan RPL semester 1, Sistem Informasi Kesehatan Institut Kesehatan Hermina. Kami akan mempresentasikan terkait layanan telenursing Klinik Cinta Sehati. Adapun anggota dari kelompok 2 beserta peran yang dimainkannya adalah: yang pertama, Herlina Hutauruk sebagai dokter umum. Yang kedua, Gania Mulyani sebagai admin. Yang ketiga, Hermida Yulianti sebagai nurse klinik. Yang keempat, Haryanti sebagai keluarga pasien. Yang kelima, Helga Melianti sebagai pasien. Yang keenam, Ika Rizky sebagai staf klinik 2. Dan yang terakhir, Nanin Arifah sebagai staf klinik 1. Untuk alur cerita, pertama, keluarga pasien melakukan pendaftaran via aplikasi Klinik Cinta Sehati. Lalu, admin melakukan verifikasi melalui pendaftaran yang telah dilakukan oleh pasien. Selanjutnya, telenursing dilakukan di mana pasien dilakukan pengkajian terlebih dahulu oleh perawat, lalu selanjutnya melakukan konsultasi ke dokter umum. Setelah itu, yang terakhir, pasien akan diberikan edukasi tentang diabetes mellitus. Dengan skenario pasien bernama Nyonya Helda, berusia 50 tahun, mendaftar untuk layanan telehealth dari Klinik Cinta Sehati. Pasien dengan keluhan badan pegal-pegal dan terasa lemas, juga kepala terasa pusing. Pasien ada riwayat penyakit gula dan rutin minum obat. Namun, keluhannya tidak kunjung berkurang, malah pasien merasakan gemetaran dan keringat dingin. Untuk nafsu makan pun, pasien merasakan adanya penurunan dikarenakan ada keluhan mulut terasa pahit. Untuk pemeriksaan gula darah yang dilakukan secara mandiri di rumah didapatkan hasil 60 mg/dl. Pasien merupakan pasien yang rutin kontrol di Klinik Cinta Sehati dan sudah pernah mendapatkan informasi mengenai layanan telehealth dari klinik ini. Pertama-tama, kami melakukan scan barcode pada aplikasi dari Klinik Cinta Sehati. Lalu kami mengisi database dari pasien, mulai dari nama pasien, Helga Melianti, tempat tanggal lahir pasien, Bekasi, 18 Mei 1973. Selanjutnya NIK dari pasien 3121111. Selanjutnya mengisi alamat domisili pasien, yaitu Jalan Danau Agung 2, Blok E3, nomor 66, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selanjutnya nomor handphone 0822 9937 9990. Selanjutnya email heldamelian573@gmail.com. Selanjutnya nama penanggung jawab atau wali Haryati. Lalu jenis kelamin perempuan, dokter yang dituju dokter umum. Lanjut berikutnya. Lalu keluhan saat ini disampaikan: badan pegal-pegal, lemas, kepala pusing, dan badan gemeteran. Selanjutnya riwayat alergi, yaitu obat amoxicillin. Lalu riwayat penyakit, kencing manis. Selanjutnya tinggi badan dan berat badan pasien, yaitu 170 cm, berat badannya 77 kg. Selanjutnya riwayat pengobatan sebelumnya, yaitu penyakit kencing manis dengan minum obat gula secara rutin. Lalu klik kirim. Selamat pagi, saya Nanin dari Klinik Cinta Sehati. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu, saya dengan Haryati ingin melakukan konsultasi gula darah ibu saya dengan dokter Bu. Apakah sudah mendaftar online via aplikasi? Sudah Bu. Baik Bu, mohon menunggu sebentar, saya cek dulu ya. Baik Bu, saya lihat pendaftarannya sudah lengkap. Pasien atas nama Ibu Helda, usia 50 tahun ya Bu. Persyaratan administrasi sudah lengkap dan biaya sudah dilunasi ya Bu. Jadwal konsultasi Ibu dengan Dr. Herlina di jam 9 pagi ini, link akan kami kirimkan via WA. Baik Bu Nanin, terima kasih banyak. Halo Ibu, selamat pagi. Tolong dikonfirmasi ya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Apakah Ibu sudah nyaman dengan lingkungan Ibu sekarang? Iya Bu, sudah nyaman. Kalau tampilan layarnya bagaimana Bu? Sudah terlihat jelas? Iya, terlihat jelas Bu. Baik, kalau begitu bisa kita mulai ya Bu. Saya akan menghubungkan Ibu dengan perawat dan diharapkan ketika nanti konsultasi sudah berlangsung, tolong Ibu fokus ke layar monitor. Nanti Ibu akan dihubungkan dengan perawat yang akan melakukan pengkajian. Dilanjutkan, silahkan sampaikan keluhan dan pertanyaan kepada dokter ya Bu. Baik Bu. Selamat pagi Ibu Helda, perkenalkan nama saya Hermida. Saya perawat pada konsultan ini ya Bu. Nah, bagaimana keadaan Ibu? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Badan saya pegal, lemas gitu, terus kepalanya
puyeng gitu suster. Iya. Saya punya riwayat gula, terus kayak udah minum obat gulanya, tapi kayak nggak hilang gitu sakit kepalanya. Malah saya gemeteran terus kayak keringat dingin. Oh iya. Apakah ibu rutin minum obatnya? Iya, rutin minumnya. Kalau nggak rutin takut juga saya nih suster. Iya. Kalau makannya bagaimana ibu? Teratur tidak? Terus porsi makannya bagaimana? Jadi sekarang ini sih emang makannya kayak nggak enak sih, terus kayak karena mulutnya tuh pahit gitu suster, terus kayak nafsu makan juga kurang. Terus kalau misalnya pas saya nih kayaknya enak gitu, paling kalau misalnya sekali makan tuh kayak seperempatan lah. Sudah berapa hari ibu rasakan keluhan ini? Sebenarnya sih udah dari kemarin malam suster, tapi kayaknya tadi subuh tuh kayak makin gak enak gitu rasanya. Oh iya ibu, sekarang ibu tenang ya, jangan terlalu khawatir dengan keadaan ibu. Ibu dapat menenangkan diri dengan cara tarik napas lewat hidung, terus ibu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan berulang sampai ibu merasa agak tenang. Ibu ikuti saya ya. Tarik Iya, napas Dokter. lewat hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Ibu lakukan lagi sampai ibu merasa tenang. Ya, bagaimana ibu? Udah lebih baik kan suster, terima kasih. Baik ibu, tahap selanjutnya ibu akan konsultasi langsung dengan dokter. Harap menunggu sebentar ya bu, saya sambungkan dengan dokter. Baik, terima kasih ya sus. Senang hati ibu. Selamat pagi dokter Elina, izin menyampaikan ada pasien ya dok. Dijadwalkan konsultasi jam 9. Pasien mengeluh badan lemas, kepala pusing, dan punya riwayat penyakit DM. Pasien riwayat minum obat Limepiride 2 mg. Saya hubungkan dengan pasiennya ya dok. Baik, nurse. Sebentar, nurse. Saya mau nanya dulu. Pasiennya terakhir periksa gula darah? Periksa gula darah tadi pagi dok, jam 5 pagi. Hasilnya 60 dok. Iya, baik. Baik, nurse. Segera sambungin ke saya saja. Baik. Biar nanti saya langsung konsultasi. Terima kasih. Kesana hati dokter. Selamat pagi, Bu Helda. Selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Dr. Herlina. Ya, Dokter Herlina. Baik, Bu Helda. Berdasarkan data yang sudah disampaikan kepada saya oleh Suster Hamida, keluhan Bu Helda saat ini, di mana Ibu Helda itu ada keluhan pegel-pegel, Bu Helda? Ya, Mas? dokter. Pusing, Pusing ada. keringat dingin. Ya. Bagaimana dengan nafsu makannya, Bu Helda? Nafsu makan kurang. Kurang, rasa lidah pahit ya, Bu ya? Iya. Ya, berdasarkan riwayat Ibu kan ada gula nih, penyakit gula ya, Bu ya. Kepatuhan minum obatnya seperti apa, Ibu? Apakah Ibu minum obatnya teratur, rutin seperti itu? Rutin. Rutin ya. Minum kan ya, Bu ya? Rutin ya. Minum. Baik. Untuk Ibu sendiri periksa gula darahnya rutin diperiksanya, Ibu? Tadi berapa tuh? Untuk cek gula darahnya ya dok ya? Iya, untuk cek gula darahnya rutin dok. Untuk kami punya alat gula darah sendiri di rumah, jadi tiap bulan saya ukur gula darahnya dok. Tadi saya cek gula darah mama saya, hasilnya 60 dok. 60 ya, Bu ya. Rendah juga ya, Bu ya. 60-nya itu kapan ya, Bu? Terakhir diperiksa jam berapa gitu, Bu? Tadi sekitar jam 6 dok, saya periksanya. Oh gitu, jam 6 ya, Bu ya. Baiklah Ibu, kalau seperti itu, Bu. Gini aja ya. Ini kan posisi Ibu ada di rumah kan sekarang ya? Ya, Ibu sebagai anaknya juga ada di rumah kan sekarang nemenin Bu Helda? Iya Ya, dok, betul. baik. Nah, di rumah itu kan kita ada tersedia namanya gula ya, Bu ya. Ibu suka masak, kalau ada tamu bikin teh manis gitu ya, Bu. Coba dibikin dulu ibunya minum gula dengan 1 gelas air ya, Bu. Diberikan 2 sendok gula ya, dilarutkan terus dikasih minum Ibu Heldanya. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, nanti kita tunggu nih setelah Ibu Heldanya minum 15 menit, kita tunggu dulu ibunya. Apakah Ibu nanti ada keluhan yang seperti tadi? Pegel-pegel, masih lemas, masih ada pusing, keringat dingin, seperti itu ya, Bu ya. Nah, nanti apabila dalam 15 menit kemudian Bu Helda keluhannya tidak berkurang ya, masih seperti tadi, tambahin lagi Bu air gulanya ya. 1 gelas air putih Ibu larutkan 2 sendok gula seperti itu. Nah, nanti Ibu langsung kasih minum lagi kepada Ibu Heldanya gitu. Nah, tetap kita tunggu nih selama 15 menit gitu ya, Bu ya. Nah, Baik dok. nanti dalam 15 menit kalau Ibu Heldanya ada keluhan tidak berkurang keluhannya atau makin bertambah, Ibu segera bawa ke rumah sakit ya, langsung ke ruang IGD ya. Nanti akan diberikan penanganan selanjutnya untuk Ibu Helda ya, Bu ya. Jangan dibiarkan Ibu ya, jangan didiamkan ya, Bu ya. Tapi nanti kalau Ibu Heldanya nih setelah minum gula tadi itu sudah berasa agak enakan ya, sudah tidak ada keluhan pusingnya, sudah berkurang, lemasnya sudah enakan, terus sudah tidak keringat dingin ya, berarti sudah kondisinya sudah mulai membaik tuh ya. Nah, nanti obatnya dilanjutkan aja sesuai petunjuk dokter ya. Obatnya lanjutkan secara rutin, dan untuk pemeriksaan gulanya juga secara rutin biar terkontrol ya, Bu ya. Biar nanti jangan sampai kelolosan, kasihan Ibu Heldanya. Seperti itu ya, Ibu Haryati ya. Tolong nanti namanya Ibu Helda sudah tua ya. Ibu sendiri ya di rumah ya. Iya. Anaknya satu-satunya nih Bu Helda nih. Iya, mata wayang. Ya Bu ya. Jadi tolong diperhatikan Ibu Heldanya. Hati-hati dengan gula ya, Bu ya. Apabila gulanya tidak terkontrol, nanti sangat bahaya kepada ibunya. Baik, dok. Saya ulangi ya dok. Ya, boleh. Jadi kalau ibu saya merasa lemas, saya di rumah kasih 2 sendok gula dicampur sama 1 gelas air ya dok. Ya, betul, Ibu. Ditunggu Benar. sampai 15 menit dan bisa diulang kembali gitu ya Ya, dok. ya. Dok. Nah. Baiklah, kalau seperti itu apakah Ibu Helda atau Ibu Haryati ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, Ibu silakan. Untuk pemeriksaan gula darahnya dilakukan kapan saja ya dok? Jadi begini, Ibu Haryati dan Ibu Helda, pemeriksaan gula itu ada 2 jenis ya, Bu ya, 2 macam. Ada yang disebut dengan gula darah sewaktu, ada yang disebut dengan gula darah puasa. Ya, nah gula darah sewaktu itu, ya perbedaannya sama dengan gula darah puasa. Kalau gula darah sewaktu itu, Ibu bisa menggunakan alat yang Ibu punya yang di rumah sekarang. Ya kan Bu ya, alatnya itu namanya gula darah sewaktu. Dan tanpa persiapan puasa Ibu. Jadi setidaknya 1 kali seminggu bisa diperiksakan menggunakan alat yang ada di rumah, yaitu gula darah sewaktu.
Nah, apabila gula darah puasa itu dilakukannya di rumah sakit Ibu, dan sebelumnya ibunya harus puasa dulu gitu. Dan pemeriksaannya itu dilakukan di laboratorium rumah sakit karena nanti hasilnya bisa dibaca di situ Ibu gitu. Oh iya, Jadi, baik dok. jadi nanti persiapan puasanya itu 10 jam ya Bu ya, 10 jam dilakukan puasanya. Nanti setelah 10 jam nanti baru dipisahkan ke laboratorium. Nanti dilakukan itu biasanya sebelum Ibu kontrol rutin ya, kontrol rutin konsul dengan penyakit dalam ya. Ibu kemarin diinformasikan nggak kontrol kapan dan terakhir kapan ya Bu kontrolnya ya? Enggak dok, Iya ya. informasikan Terakhir Ibu periksa kapan Ibu? periksa gula darahnya tadi pagi dok, karena Ya. ada keluhan. Baik, ke rumah sakitnya kapan terakhir pernah ke rumah sakitnya? Selama ini kita ke klinik aja. Oh, ke klinik. Baik, kalau Iya, Bu, gitu. nanti kalau memang ada keluhan boleh ke klinik ya, ke klinik kita aja Bu yang terdekat kan Bu ya. Klinik Sehati ya Bu ya. Nanti Ibu boleh datang langsung ke klinik. Nah, nanti Ibu karena sudah lama periksanya, nanti perlu nanti kontrol gula darah puasanya ya Bu ya. Dari sekarang boleh, minggu depan juga boleh, nggak apa-apa. Tapi apabila sebelum minggu depan Ibu ke klinik untuk periksa kontrol gula darah puasanya, apabila ada keluhan lagi, Ibu langsung segera datang ke klinik ya Bu ya. Jangan dibiarkan di rumah. Seperti itu ya Bu. Tapi kalau ada pilih seperti yang saya jelaskan tadi, saya ulangi, apabila ada keluhan yang tadi, boleh penanganan langsung dengan menggunakan air gula. Seperti itu Ibu. Baik dok. Bagaimana, Ibu? Penjelasannya dokter. Ya Ibu ya, jangan sampai lagi kelolosan ya Bu ya, harus rutin biar ibunya jangan sampai drop ya Bu ya. Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke Ibu, sebelumnya saya minta maaf nih sebelumnya ya, minta maaf nih tadi saya lupa ini Ibu, obat-obat yang dikonsumsi di rumah obat apa aja ya Bu ya? Boleh saya tahu nggak ya Ibu, obat yang dikonsumsi Ibu Helda di rumah selain obat gulanya itu obat apa aja ya pernah dikonsumsi Ibu Helda? Takutnya mempengaruhi gula darahnya Bu. Obatnya ini aja sih dok, obat gula. Oke, yang lainnya kalau misalnya Ibu Helda ada keluhan lain tuh, misalnya kalau misalnya tensi nggak tinggi ya Bu ya? Tensi nggak pernah tinggi ya? Enggak dokter. Enggak ya? Enggak bagus kan? Bagus ya. Kalau ada keluhan yang lain itu nanti Ibu perlu siapin obat ya. Misalnya nanti Ibu Helda tiba-tiba dia pusing, Ibu Helda tiba-tiba dia demam ya Bu ya. Selain obat gula nanti perlu disiapkan lagi obat-obatan di rumah. Obat-obat yang warm aja kayak Panadol itu nggak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk mencegah aja biar nanti sewaktu kambuh atau gula darah naik ada keluhan lain ibunya tidak terlalu drop seperti itu. Baik Ibu Haryati, Ibu Helda. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada. Baiklah Ibu Helda dan Ibu Haryati, konsul untuk pagi hari ini sudah selesai. Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan alihkan kembalikan ke Suster Hermidanya. Baik, Ibu Haryati, Ibu Helda, sehat selalu Ibu Helda, ya, dijaga polanya seperti yang saya bilang tadi, ya Bu ya, yang saya ingatkan tadi, jangan sampai lupa Ibu Haryati, jangan lelah-lelah, jangan pernah capek ya merawat ibunya ya. Baik, Ibu, ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Suster Hermida. Karena Ibu Helda dan Ibu Haryati konsultasi dengan dokter sekarang, saya akan memberikan edukasi apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau penyakit gula adalah gangguan metabolisme menahun yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Diabetes juga bisa disebut dengan penyakit gula atau kencing manis ya Bu, seperti yang sudah Ibu ketahui. Nah, karena Ibu cenderung ke gula darah yang rendah, saya akan memberikan edukasi tentang hipoglikemi ya Bu. Hipoglikemia adalah kadar gula darah yang rendah atau gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal dan merupakan komplikasi yang paling umum terjadi pada individu dengan diabetes. Nah, tingkat gula darah itu dapat tiba-tiba menjadi terlalu rendah karena berbagai alasan termasuk aktivitas fisik yang berlebihan, penggunaan dosis yang kuat untuk insulin atau obat anti diabetes atau tidak cukup makan atau makan yang terlambat. Nah, hipoglikemi sendiri ada dua tingkatan Ibu, ada yang ringan dan ada yang berat. Untuk gejala ringan di antaranya adalah badan merasa tidak nyaman, lelah, pusing, pucat, bibir kesemutan, gemetar, berkeringat, merasa lapar, jantung berdebar-debar, sulit konsentrasi, kadang mudah marah. Nah, untuk gejala ringan ini penanganannya dengan makanan atau minuman dengan kadar gula tinggi seperti gula atau glukosa yang berguna untuk mengoreksi gula darah yang rendah. Dan untuk hipoglikemia berat, biasanya itu keadaannya sudah memburuk. Di antara gejalanya itu mengantuk, gangguan penglihatan, kebingungan, berperilaku seperti orang mabuk, kadang bisa kejang dan hilang kesadaran. Dan apabila sudah bergejala berat, Ibu langsung ke rumah sakit ya. Biasanya nanti akan diberikan infusan glukosa intravena di bawah pengawasan medis. Jadi melalui infus ya Bu, gulanya itu. Nah, seperti dari tanda-tanda yang Ibu laporkan tadi, kemungkinan Ibu masuknya ke dalam hipoglikemia ya. Terus gula darah yang turun secara drastis ya Bu ya, sebaiknya dihindari pada semua pasien penderita diabetes, terutama pada anak-anak dan orang tua dengan menyesuaikan dosis obat anti diabetes. Jika tidak diobati, itu bisa berakibat fatal dan menyebabkan hilang kesadaran atau sampai dengan koma Ibu gitu. Bagaimana Ibu? Sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Suster. Jelas, Sus. Ya, cukup ya. Demikian konsultasi dan edukasi terkait DM kita pada hari ini. Terima kasih sudah mempercayakan kami untuk membantu mengatasi masalah kesehatan Ibu. Jangan lupa kontrol dan bila keluhan berlanjut segera datang ke IGD. Semoga Ibu lekas sembuh. Amin. Terima kasih ya, Suster. Dengan senang hati Ibu. Demikianlah rangkaian telehealth yang dimulai dengan telenursing, konsultasi dengan dokter dan edukasi mengenai penyakit diabetes mellitus. Sekian dan terima kasih.